Halo semua, selamat datang di channel R Plesiran Kandang. Plesiran Kandang kali ini saya ingin mengajak teman-teman semua untuk memperhatikan pemisahan antara entok kita yang masih kecil-kecil dengan entok kita yang sudah dewasa. Dikarenakan apa? Di dalam sebuah peternakan, pemisahan ternak entok sesuai dengan umurnya ini sangat penting. Karena apa? Di samping untuk menjaga asupan pakan tetap stabil sehingga anakan entok kita itu tidak saling berebut dengan entok kita yang sudah dewasa. Selain itu juga sesuatu yang tidak pernah kita bayangkan itu mungkin bisa terjadi, seperti yang ada di kandang saya saat ini. Beberapa waktu lalu entok saya ini yang saya umbar sekarang ini saya campur dengan entok yang sudah dewasa. Dikarenakan apa? Saya berpikir kalau entok saya ini sudah usianya di atas 1 bulan, maka tidak masalah ketika saya campur dengan entok yang sudah dewasa. Tetapi apa yang terjadi? Yang terjadi adalah entok yang kecil-kecil ini diserang dengan entok yang dewasa, dan ketika sudah saya pisah, ini sudah dalam keadaan luka, dan yang menjadikan saya ini heran, ternyata ketika sudah luka, walaupun sudah seumuran, saya pisah dengan yang dewasa dan saya jadikan satu dengan yang seumuran. Ternyata yang seumuran yang tidak luka ini akan menyerang entok yang sudah luka. Karena apa? Warna merah darah yang terjadi di lukanya entok yang sudah diserang yang dewasa ini, ternyata ini memicu entok yang sebayanya ini untuk menyerangnya. Jadi ini menjadi sesuatu yang fatal bila ini diteruskan dan tidak segera ditangani. Dan pada kesempatan video kali ini saya ingin memberikan informasi bagaimana penanganan yang sederhana, tetapi langkah ini cukup manjur untuk memberikan kesembuhan atau menyembuhkan luka-luka yang sudah terlanjur terjadi di ternak entok saya yang masih usia di bawah 2 bulan ini. Yang terjadi adalah luka ini bila dibiarkan ini akan menjadi infeksi, itu yang satu. Yang kedua, ini akan mengundang lalat hijau sehingga lalat hijau tersebut akan bertelur di luka tersebut dan menjadikan ternak entok kita yang sakit ini akan lebih parah, karena lalat hijau ini biasanya bertelur dan menyebabkan timbulnya bakteri lain yang menyebabkan lukanya tambah parah. Dan apa yang harus kita lakukan? Simak video ini sampai akhir durasi hanya di channel R Plesiran Kandang. Oke teman-teman, ketika kita mempunyai ternak entok yang masih usianya di bawah 1 bulan dan sudah terlanjur luka karena saling serang, yang perlu kita perhatikan adalah satu, kita memisahkan entok yang menyerang. Jadi pada kasus ini adalah entok yang sebayanya ini sudah saling serang karena dipicu dengan luka yang disebabkan oleh serangan entok yang sudah dewasa. Kita tangkap terlebih dahulu, kita pisah. Ketika sudah kita pisah, maka langkah selanjutnya adalah kita menangkap entok-entok kita yang terluka, karena akan kita lakukan pembersihan luka dan penyembuhan. Yang perlu kita lakukan adalah sangat sederhana sekali teman-teman. Ketika kita sudah menangkapnya, saat ini ada 5 ekor ya yang sudah terluka sangat parah ini. Ada 5 ekor. Yang perlu kita siapkan adalah satu obat antibakteri. Kalau saya melihatnya ini betadin. Betadin ini cukup manjur ya. Ini gunanya untuk membunuh bakteri yang terbawa dari luka tersebut. Kita langsung saja, yang perlu kita siapkan adalah betadin atau antiseptik apapun mereknya. Yang kedua adalah minyak goreng. Minyak goreng ini yang masih bersih ya, jangan minyak goreng bekas,
Karena apa? Kalau bekas ini nanti memicu adanya kecoa ataupun tikus yang bisa menyerang ternak entok kita karena bau amis yang terbawa dari minyak goreng bekas tersebut. Alangkah baiknya kalau kita menyediakan minyak goreng yang masih murni, yang masih bersih. Yang perlu kita lakukan adalah kita lumuri luka tersebut dengan betadine terlebih dahulu karena supaya untuk membersihkan bakteri-bakteri atau membunuh kuman-kuman yang terbawa di area luka entok kita. Ketika kita sudah membersihkannya dengan antiseptik, baru kita lumuri minyak goreng. Gunanya apa minyak goreng ini? Gunanya adalah satu, untuk menangkal aroma yang dibawa dari luka tersebut. Karena kalau luka ini dibiarkan aromanya tidak hilangkan dengan minyak goreng, ini nanti lalat hijau tetap akan menempel. Biasanya kasus-kasus yang sudah lalat hijau ini akan menempel. Kalau lukanya tambah parah akan menempel dan akan bertelur. Nah, telurnya ini akan menetas. Nah, yang namanya belatung ini kan tidak pandang bulu ketika dia itu sudah menempel di sebuah media, ataukah media ini dalam keadaan mati ataupun masih mempunyai nyawa, maka media belatung ini pasti akan hidup dan memakan media tersebut. Ini yang menjadi pemicu kematiannya entok-entok kita. Maka dari itu kita lumuri minyak goreng supayanya nanti tidak ada lalat hijau yang hinggap di area luka ternak entok kita. Ketika kita sudah melumurinya semua, kalau di kandang saya ini ada 5 yang bermasalah, kita lumuri semua saja. Habis itu kita lepaskan seperti biasa. Tetapi yang menjadi penyebab yang menyerang entok kita yang lebih besar, biasanya kita tangkap terlebih dahulu, kita pisahkan supayanya ini nanti tidak akan menyerang yang kedua kalinya. Ketika kita sudah melumurinya dengan betadine dan dengan minyak goreng, maka yang perlu kita siapkan adalah pemberian pakan yang secara tidak terbatas. Jadi jangan biarkan pakan ternak entok kita yang masih di bawah usia 2 bulan ini kurang. Karena kalau kita kurang jatah pakannya, dikhawatirkan nanti ini akan saling serang satu sama lain. Jadi seperti itu. Mungkin ini tips yang sederhana, tetapi bila ini tidak diperhatikan secara khusus penanganannya dan cara pencegahannya, maka ini pasti akan terjadi di ternak entok kita yang masih dalam usia pertumbuhan, baik usia pertumbuhan bobot maupun usia pertumbuhan bulu. Jadi ini sangat penting pemisahan entok secara usia atau dipisah sesuai usianya. Di samping satu untuk menjaga asupan pakan supaya tetap bisa stabil, kebutuhan ternak entok kita ini tidak kekurangan pakan karena berebut dengan entok yang lebih besar. Yang kedua kalinya, ternak entok kita ini terhindar dari serangan-serangan ternak entok kita yang lebih dewasa. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan, teman-teman. Semoga ini bisa menjadi manfaat bagi teman-teman semua, karena pemisahan ternak entok kita itu sesuai dengan usianya ternyata sangat penting bagi ternak entok kita untuk menjaga asupan pakan tetap stabil dan tidak berebut dengan yang dewasa. Yang kedua kalinya, saling serang ini sangat untuk kita hindari sehingga ternak entok kita tidak stres dan tetap sehat, sehingga pertumbuhannya juga sesuai dengan usianya. Mungkin ini yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya hanya di channel R Plesiran Kandang.